Jadi SMK 3 ya. Ini mungkin artinya mau habis baterai mungkin. Baik. SMK 3 2021. Jadi sekarang tinggal di mana? Di Kubang. Di Kubang nih. Di Kubang di mana? Di dekat Jalan Sukaramai. Jalan Sukaramai. Oh. Jadi buka jahitan di rumah. Udah lama? Enggak, Baru baru setahun kemarin. Baru setahun ini. Sendiri? Diri enggak besar Pak, cuma kalau ada permak-permak gitu. Oh, permak aja. Jadi upah pakaian baru enggak? Bisa Ya, juga, bisa tapi juga. belum ada lagi. Oh, yang hanya punya mesin jahit. Iya. Jadi di sana tinggal di Kubang dengan orang tua. Kira-kira di perumahan itu ramai nggak orang yang lumayan ya? Nggak terlalu juga Pak. Ya nggak terlalu juga. Ya karena sekarang kan namanya orang upah baju, orang sekarang kan cenderung membeli baju ya. Kecuali yang namanya ada baju yang koyak atau apa, gitu. Ada celana yang koyak, atau ada yang perlu diperkecil atau diperbesar, kan itu yang banyak dilakukan orang, permak seperti itu. Punya mesin pinggir juga? Pinggir enggak Pak. Harus mesin jahit aja. Jadi kalau orang ada apa? Kamu? Tukang obras gitu Pak. Tukang obras. Oh begitu. Saya punya saudara, dia bukan di rumah, dulu kerja di Cina gitu. Tapi dia lebih ke membuat pola. Memang kelasnya udah tinggi ya, kelasnya udah tinggi. Orang tua kerja apa? Baru pensiun. Dari? Karyawan swasta. Oh, kerja swasta. Oh. Berarti baru pensiun udah umur berapa? 57. 57. Kamu anak berapa? 2 Pak. Dari? 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Berarti ada lagi 1 di bawah kamu. Ada. Nah, kenapa aku mau ingat kuliah setahun ini? Sekarang kan cari kerja itu payah Pak kalau nggak sarjana. Oh begitu. Nah ini yang perlu dipahami sebetulnya. Kalian ini generasi muda. Kalau saya lebih cenderung ini, nanti itu jangan cari kerja. Ya. Coba kamu hitung, kamu menjahit sebulan itu berapa dapat? Berapa pendapatan kamu sama 1 bulan? Rata-rata lah gitu. Berapa? 200-an. Oh ya, berarti belum maksimal. Artinya kamu harus cari terobosan lain, ya, cari terobosan lain. Artinya yang berkaitan dengan juga menjahit itu. Apa contohnya gitu, yang berkaitan dengan terobosan itu. Sekarang begini, sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia ini, terkadang kita bisa mengatakan sarjana itu tidak penting. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau pikiran kita itu mencari kerja dengan sarjana, sarjana sekarang, guru honor sekarang, statusnya penghasilannya sama dengan buruh, bahkan lebih rendah dari buruh. UMR-nya buruh sekarang 2.600.000. Bukan baru. Ya, mungkin mau 3 juta. UMR-nya, upah minimum regional daerah. Nah, kita boleh tanyakan ke guru honor. Sebulan dapat berapa guru honor? Sementara dia sarjana loh. 1 juta paling-paling. 1,5 juta apa? Artinya kalau kita bandingkan, lah lebih enak jadi buruh gitu. Walaupun buruh adalah tenaga ya. Berbedanya di situ. Nah, apa artinya? Saya katakan kita harus bukan mencari gaji. Jadi kita harus orientasinya anak muda sekarang menciptakan gaji.
harus menciptakan gaji, bukan mencari gaji. Saya berpikir gitu. Jadi kalau mau kuliah, saya dia itu ingin cari kerja, banyak sarjana nganggur sekarang. Ya, tapi kalau kamu dari sekarang itu menciptakan kerja, saya katakan itu mahasiswa-mahasiswa kita bahasa Indonesia itu macam-macam terkadang yang saya jumpai itu. Ada yang mereka, saya nggak tahu idenya dari mana, perempuan nih dua-dua. Kalau udah Sabtu Minggu dia sibuk. Sibuknya kemana? Ke pasar-pasar tradisional. Yang dia bawa itu minuman. Jadi jual minuman di tempat, dibuatnya tempat. Terus saya tanyakan, sekali belanja apa berapa dapat? Dapatlah kali 40.000 di satu orang, Pak. Nah, kalau 40.000 di satu orang dapat, memang jauh ya. Karena dia punya tak bulu. Hari pasar Senen, saya kalau dia nak kuliah, dia tak bulu di jualan. Sekarang kan lagi trennya sekarang nih. Kalau daerah saya ini lagi trennya sekarang TT itu atau TS itu kan. Iya, TS. Itu kan laris manis. Laris manis tuh. Cuma mahasiswa nggak mau pernah belajar bagaimana membuat teh itu. Nah, orang memberikan kesempatan mencari peluang untuk berbisnis itu. Udah banyak lagi sekarang sosis, orang buat pisang, orang buat macam-macam makanan yang dijualnya online. Orang gunakan juga apa sekarang misalnya transportasi online gitu. Coba kalau bisa apa ide-ide yang bagus, karena kamu memang asalnya menjahit nih, nah apa yang ide bisa bagus? Contohnya nih misalnya, kamu misalnya bisa menciptakan model jilbab misalnya, desain jilbab. Ada loh pegawai ekip bisnisnya itu, dan dia dapat tender besar-besar, dan dia bisa join sama orang, ada orang yang memodalinya, dia join. Justru cowok, anak fisika, alumni fisika, sekarang punya honor di FK. Itu Bang Riau sama dia beli. Jadi sekali dia dapat order besar-besar. Nah, kemarin saya dapat, kita punya alumni, kemarin si Adik baru tamat S2 di UPI. Itu saya tanyakan sama dia mau bertahan di Pekanbaru, karena dia anak Sumatera Barat, orang Bukit Tinggi kalau nggak salah. Saya tanyakan sama dia, apa pendapatan lain dia? Dia menjual desain baju. Saya baru tahu desain baju, misalnya kemana dijual? Ke luar negeri. Jadi ada aplikasi, ada dijualnya di online. Terus saya tanya, satu desain baju itu berapa? $70 Amerika. Berarti sekitar 700.000. Kadang sampai 1 juta. Jadi dia udah tahu musimnya, misalnya di musimnya musim gugur, musim semi misalnya di mana di Eropa. Nanti dia dibuat desain desain itu nanti orang sana beli. Memang haknya jadi hak orang sana. Tapi desainnya itu, dan itu juga ada juga guru yang ini bagi yang berbakat komputer ya. Ada guru alumni kita juga, dia desain kulit buku, sampul buku. Itu sampai 500.000 satu desain kulit. Itu guru di Bangkinang. Jadi banyak ide-ide yang sifatnya tidak harus kita mencari kerja, tapi menciptakan kerja. Itu pesannya buku apa? Saya pernah undang ke kampus, itu sampai ke Malaysia. Jadi orang Malaysia menerbitkan buku, desain kulit sampulnya itu dia. Gitu. Jadi itu kamu coba
tidak terfokus hanya menjahit, tapi cari-cari referensinya. Apalagi bisa jadi dasarnya menjahit. Misalnya anak buat pernak-pernik, pernah misalnya anak buat pita rambut, Anda buat kayak gelang dari kain, itu apa yang namanya jahit, yang buat tren orang gitu. Anak-anak, apalagi anak-anak. Saya lihat di cucu saya ada jilbab, cuma dikasih variasinya semacam pita kupu-kupu 3, kayak pita kupu-kupu 3 gitu. Jadi menarik gitu. Jadi harganya jadi naik. Jadi bisa saja kita membeli produk dasar yang tidak ada variasinya di grosiran, lalu kita variasikan. Coba bereksperimen begitu. Nah, nanti kita jual di online. Kalau jual di online kan orang udah tertarik, kan tinggal bayar. Masalah dia sudah belinya satu sana lain. Tapi kalau biasanya orang udah tertarik, udah bayar. Ya, kembangkan usaha itu, coba supaya kan. Jadi jangan sampai hanya cita-cita kamu ingin jadi kerja ini kamu. Tapi yang jadi guru juga. Ya. Nah, kalau memang kita mau jadi guru ya mungkin bisa menggunakan waktu-waktu, misalnya di sekarang ini kita mulai bimbel, ya masuk bimbel misalnya. Ada juga alumni kita kuliah sambil bimbel. Kita punya namanya anak alumni kita namanya Yadi, udah doktor Cina. Mungkin kalian nggak nyangka tuh jurusan bahasa Indonesia justru anak Cina, betul-betul Cina. Dan dia ke kampus bawa nasi. Saya kasih tahu ke Kak Ismi sama Endah, kenapa bawa nasi? Dia ke kampus tuh bawa nasi, laki-laki, cowok, udah doktor dia, bawa nasi. Habis itu dia habis ke kampus dia bimbel. Kebetulan anak Cina, dia bimbel anak-anak Cina, ada yang belajar bahasa Inggris, TK belajar bahasa Inggris. Nah, ketika dia S2 dia jumpa saya. Dia bilang, "Pak, saya S2, Pak. Ada duit kamu?" "Ada, Pak." "Ada. Berapa tabungan kamu?" 18 juta. Dia habis S2. Kemudian selesai S2, dia ngambil S3 di Padang, di UNP. Saya tanya lagi, "Kamu punya tabungan?" "Punya." "Berapa?" 32 juta. "Nggak cukup," saya bilang, untuk S3. "Nanti saya tinggal Pak di Kelenteng." Kalau kita kan orang Islam kan di masjid, dia tinggal di Kelenteng. Dan itu boleh tanyakan kepada yang kuliah-kuliah di UNP, dari mulai pegawai sampai dosen semuanya kenal sama dia. Jadi dia pulang kuliah ke pustaka. Kalau nggak pustaka dia di Kelenteng. Doktor dia, Yadi namanya. Dia nggak tertarik, malah bapaknya punya kedai. Di rumah dia nggak tertarik, seperti Cina-Cina lain buka dagang nggak tertarik. Orang tuanya nggak tahu begitu, dia nggak tertarik. Gitu. Jadi itu ya, coba daya kritik cipta kamu tuh kamu kembangkan dengan menjadi apa lagi gitu. Contohnya tadi, kalau misalnya kamu ingin dunia anak-anak, jahit fashion anak-anak, apa fashion anak-anak? Mungkin pakaian muslimahnya dia gitu. Atau mungkin misalnya kamu punya perca-perca atau kain-kain yang bisa dimanfaatkan untuk keset atau apa gitu. Itu. Jadi tidak kita sifatnya pasif menunggu upahan gitu. Tapi kita ciptakan hal-hal seperti itu. Kan ada juga orang misalnya buat dompet dari perca-perca kain gitu ya, buat dompet kasih dilapisnya dengan karton atau apa gitu, jadi dompet atau apa gitu. Atau ada orang yang sedikit berkaitan dengan itu, mereka bisnis kayak kredit, tapi itu kadang-kadang sulit kita kan, kredit pakaian gitu. Oke. Ya, ingat orang tuanya pensiun,
Ya, nah itu. Siapa lagi? Siapa? Ya. Siapa nama? Siapa? Nurul Fadilah.